Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mitra Prakosa Sago, NIM 212300027, program studi S1 Akuntansi STI KBP Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal artikel penelitian untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan. Di sini saya mengambil judul faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan di perusahaan barang konsumen yang tercatat di BI tahun 2018 sampai 2020. Pembahasan teori. Integritas laporan keuangan adalah kualitas laporan keuangan yang mencerminkan kejujuran, kebenaran, dan kelengkapan informasi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang memiliki integritas menyajikan pandangan yang akurat dan adil tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan diandalkan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholders untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam penelitian tersebut, teori yang digunakan meliputi yang pertama itu teori integritas laporan keuangan, menekankan pentingnya kejujuran dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan diukur melalui pendekatan konservatisme dengan menggunakan rasio pasar terhadap buku (market to book ratio). Yang kedua, teori kualitas audit, menjelaskan bahwa kualitas audit berkaitan dengan kemampuan auditor dalam menemukan dalam laporan kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan, serta pengaruh afiliasi auditor dengan firma audit besar (Big Four). Yang ketiga, teori leverage, menggambarkan hubungan antara penggunaan utang dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya, yang diwakili oleh debt to equity ratio. Selanjutnya, teori profitabilitas, mengacu pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, diukur dengan return on asset atau ROA. Selanjutnya, teori ukuran perusahaan, menggunakan logaritma natural dari total aset untuk menggambarkan skala perusahaan dan dampaknya terhadap pengungkapan informasi keuangan. Baik, teori-teori ini dipergunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi integritas laporan keuangan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagian kasus yang dibahas dalam penelitian ini yang menyoroti pentingnya integritas laporan keuangan seperti kasus PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 yang terindikasi melakukan rekayasa laba bersih, serta kasus pada perusahaan PT Merck Tbk yang mengalami peningkatan laba bersih yang tidak wajar sehingga dikenakan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Objek atau sampel penelitian. Yang pertama, objek penelitian itu di perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, sampel penelitian. Terdapat 26 perusahaan consumer goods yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Artinya, sampel dipilih berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk teknik analisis data yang digunakan itu yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata atau mean, dan standar deviasi untuk variabel-variabel penelitian. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas, kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji autokorelasi, keempat uji heteroskedastisitas.
Bagian ketiga, analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat itu uji hipotesis. Yang pertama uji parsial atau uji T untuk menguji pengaruh individual variabel independen. Yang kedua itu uji simultan atau uji F untuk menguji pengaruh bersama-sama variabel independen. Bagian kelima itu koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Baik, hasil dari penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI pada periode 2018 sampai 2020. Hasil analisis menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama itu pengaruh parsial variabel X. Yang pertama, kualitas audit. Berdasarkan uji T, kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Seperti yang kita lihat di sana, angkanya sama dengan 0,453 lebih besar dari 0,05, sehingga dia dikatakan tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Bagian variabel X kedua, leverage, berpengaruh signifikan atau positif terhadap integritas laporan keuangan karena lebih kecil dari 0,5 dengan angkanya sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga dia dikatakan berpengaruh. Bagian X ketiga, profitabilitas, dikatakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap integritas laporan keuangan. Di sana angkanya sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Di sini variabel X keempat dikatakan tidak berpengaruh karena lebih besar dari 0,05 dengan angka sama dengan 0,951 lebih besar 0,05. Bagian kedua, pengaruh simultan. Pertama, di sini uji F menunjukkan bahwa kualitas audit, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dia dikatakan perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Berikutnya, koefisien determinasi dalam kurung R2. Pertama itu nilai adjusted R squared sebesar 0,536 menunjukkan bahwa 53,6%. Variasi dalam integritas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang diteliti dalam kurung kualitas audit, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Sisanya 46,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Di sini disimpulkan mengindikasikan bahwa leverage dan profitabilitas perusahaan consumer goods memiliki peran penting dalam menentukan integritas laporan keuangan. Sementara itu, kualitas audit dan ukuran perusahaan
secara individual tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. Namun secara bersama-sama, keempat faktor ini berkontribusi terhadap variasi dalam integritas laporan perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.